Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel kami Dasril Iwas. Hari ini kita akan membahas seputaran usaha lagi ya guys. Kali ini kita akan membahas ide usaha atau usaha yang cocok kita jalankan di pinggir jalan. Bagi yang suka video ini, tolong jangan lupa like, komen, subscribe, dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasi biar tidak ketinggalan informasi dari kami. Selamat menyaksikan. Memulai sebuah usaha yang cocok untuk pemula atau usaha yang cocok dibuka di pinggir jalan bisa menjadi salah satu langkah terbesar yang kita ambil dalam perjalanan karir kita. Itu sebabnya memilih ide usaha yang tepat tidak hanya tentang mengikuti tren, tapi juga tentang menemukan apa yang sesuai dengan passion atau keahlian kita. Setiap ide membawa potensi keberhasilannya masing-masing. Namun, bagaimana cara kita memastikan bahwa langkah kita dalam dunia wirausaha berbuah manis? Jawabannya mungkin lebih sederhana dari yang kita bayangkan. Kita tinggal mengikuti saja passion kita atau keahlian kita di bagian mana, dan usaha itulah yang harus kita coba membukanya. Jadi sebagai bahan referensi, marilah kita mulai mencari peluang-peluang usaha yang cocok untuk pemula yang bisa kita jalankan dengan mudah. Salah satu yang telah kami terapkan yang pertama sekali yaitu jualan teh poci di pinggir jalan. Teh poci adalah bisnis minuman dengan bentuk usaha waralaba atau franchise yang dikelola oleh PT Poci Kreasi Mandiri, yang merupakan perusahaan di bawah naungan PT Gunung Slamet dan Rexo Group. Teh poci merupakan brand minuman teh yang diracik di tempat yang sudah sangat terkenal di Indonesia. Cita rasa dan aroma yang dimiliki teh ini membuatnya sangat unik dan digemari banyak orang. Mengingat populernya teh ini di Indonesia, berbisnis teh poci terbilang cukup menjanjikan. Selain itu, dengan bentuk usaha waralaba, ini akan sangat cocok bagi pebisnis pemula. Hal tersebut dikarenakan bentuk usaha franchise terbilang minim resiko dan memiliki peluang keberhasilan yang tinggi. Perjualan teh poci di pinggir jalan memang kadang banyak dianggap sepele oleh kebanyakan orang, tetapi ini sebenarnya salah satu usaha dengan modal sedikit dan keuntungan lumayan banyak. Ini terbukti dengan diri kami sendiri yang kebetulan istri membuka usaha tersebut. Untungnya di luar nalar. Setiap hari istri menjual lebih dari 100 cup per hari. Kalau kita totalkan modal untuk 100 cup itu lebih kurang 214.600. Dalam satu hari istri menjual lebih kurang 100 cup per hari dengan menjual satu cup Rp5.000. Adapun 5.000 dikali 100 cup itu sekitar Rp500.000 penjualan dalam satu hari. Adapun modal dalam 100 cup itu sebagai berikut. 1 gula pasir 4 kilo, 4 kali 17.000, total Rp68.000. Kedua, teh poci 16 bungkus, 16 kali 3.100, total Rp49.600. Ketiga, cup gelas poci 1 pak isi 50, sebesar harganya Rp18.000. 4 air galon 1 galon itu berkisar Rp5.000 per galon. 5 es batu 50 bungkus atau 50 buah itu kali 1.000, total Rp50.000. Yang terakhir yaitu pipet 1 pak itu harga Rp14.000. Jadi ditotalkan sebesar Rp214.600 itu modal dalam 100 cup. Jadi total penjualan dalam satu hari Rp500.000 dikurangi modal awal Rp214.600. Jadi total untung bersih per hari Rp285.400. Nah, itulah keuntungan poci kami dalam satu hari. Itu kalau cuaca panas kadang dalam satu hari menghabiskan 150 sampai dengan 200 cup per hari. Ini sudah terbukti dan sudah kami jalankan lebih kurang 2 tahun lamanya di depan kami mendirikan usaha toko pakan ternak kami.
Kedua, buka jasa briling. Agen briling adalah perluasan layanan BRI di mana BRI menjalin kerjasama dengan nasabah BRI sebagai agen yang dapat melayani transaksi perbankan bagi nasabahnya. Sesuai dengan namanya, agen briling sendiri merupakan perpanjangan tangan dari Bank BRI. Di agen briling, masyarakat tidak harus datang ke bank untuk melakukan beragam transaksi perbankan seperti transfer uang, setor tunai, tarik tunai, dan pembayaran berbagai macam tagihan. Jasa agen briling sangat banyak dibutuhkan orang mulai dari daerah pelosok yang jauh dari ATM sampai ke daerah kota pun sekalian. Seringkali agen briling merupakan usaha sampingan yang berdampingan dengan bisnis lainnya seperti penjualan pulsa, toko kelontong, toko pakan ternak, dan sebagainya. Cara menjadi agen briling syaratnya sebenarnya cukup mudah. Konsep bisnis agen briling adalah menyerupai kemitraan. Agen briling dapat melayani transaksi perbankan bagi masyarakat secara real time, online menggunakan fitur edisi dengan konsep sharing fee. Alhamdulillah hasil dari menjadi agen briling ini lumayan banyak. Terbukti kami sudah menjalankan usaha ini minimal 1 tahun. Itu dalam 1 hari kami bertransaksi sekitar 50 sampai 70 orang. Kalau dalam 1 kali transaksi kita mendapatkan keuntungan bersih sebesar Rp3.500. Jadi kalau ditotalkan kita mendapatkan keuntungan Rp175.000 per hari. Itu kalau transfer kecil. Kalau transfer besar kita bisa mendapatkan lebih dari itu. Bisa dalam 1 hari kita mendapatkan 200 sampai 250 ribu rupiah per harinya. Kunci dalam menjalankan usaha ini ketelitian yang paling penting. Mulai dari ketelitian menghitung uang, mentransfer uang, penjumlahan uang, ketelitian memasukkan nomor rekening, dan terakhir kehati-hatian dalam membedakan uang palsu dan uang asli. Yang ketiga, usaha jual burung dan pakan ternak. Pakan ternak merupakan salah satu hal penting dalam usaha peternakan. Oleh sebab itu, permintaan akan pakan ternak selalu tinggi dari peternak skala kecil maupun besar. Hal ini menjadikan usaha toko pakan ternak sebagai salah satu peluang bisnis yang menjanjikan. Itu juga jualan burung. Semakin hari penghobi burung semakin banyak, mulai dari burung kecil, burung isian, dan burung skala kontes. Peminat burung kayaknya tidak akan ada hilangnya. Contohnya banyak pengusaha atau pebisnis sudah menekuni usaha ini sudah puluhan tahun lamanya, masih buka dan masih berkembang sampai saat ini. Usaha toko pakan ternak tidak boleh dipandang sebelah mata, karena mulai dari merintis, pengelolaan, usaha ini dibilang tidak sulit sekali. Asalkan kita tahu saja ilmu dasar dan jenis pakan itu sudah cukup. Asalkan kita mau banyak belajar mulai dari merintis, pengelolaan, insya Allah usaha ini akan berkembang dan menjadi besar. Dalam segi keuntungan, usaha ini bisa dibilang lumayan banyak dan tidak akan kalah dari usaha lainnya. Untuk rincian keuntungan toko pakan ternak ini sudah ada di video kami sebelumnya. Silakan tonton video kami sebelumnya yang membahas tentang berapa sih keuntungan toko pakan ternak itu. Nanti link video kami taruh di deskripsi video ini. Usaha pakan ternak ini juga bisa kita buka di pedesaan, di tepi jalan raya yang ramai dilewati orang, di dekat pasar dan lain sebagainya. Dalam segi modal, usaha ini juga bisa dimulai dari modal kecil dan dengan tempat seadanya. Bisa juga kita mulai dari kelas rumahan sampai kelas eceran dan grosiran. Dalam segi modal, sudah kami bahas juga pada video kami sebelumnya yang berjudul Modal Awal Merintis Toko Pakan Ternak dari Nol. Bagi yang ingin melihat, silakan tonton video tersebut. Nanti link video kami taruh di deskripsi video ini. Sebelum rekan-rekan ingin membangun atau merintis sebuah usaha, alangkah baiknya membuat perencanaan bisnis terlebih dahulu atau yang biasa dikenal sebagai business plan. Mulailah bisnis atau usaha dengan beberapa cara sebagai berikut. 1. Kenali dulu yang berhubungan dengan usaha yang akan kita rintis. 2. Analisis target market dan analisis pasar. 3. Siapkan peralatan dan kuasai ilmu dasar yang berkenan dengan usaha tersebut. Yang keempat, carilah tempat yang strategis, kalau bisa dekat dengan pasar atau di tepi jalan raya atau yang banyak dikunjungi oleh orang.
Yang kelima, pelajari barang-barang yang dibutuhkan dan di mana tempat pengadaan barang yang akan kita butuhkan tersebut. Yang keenam, buatlah formula yang membedakan usaha kita dengan usaha lain yang serupa, seperti cara tampilan, cara pelayanan, jam buka, dan jam tutupnya. Yang ketujuh, siapkan modal sendiri seadanya, jangan dipaksa dengan meminjam uang untuk modal awal membuka usaha. Yang kedelapan, yang paling penting ini harus kita laksanakan setelah melakukan 7 tahapan di atas, langsung eksekusi. Banyak pun ilmu kita, banyak pun modal kita, tanpa eksekusi tidak ada artinya. Sebelum kami akhiri, kami berpesan apabila usaha kita mulai buka, apalagi sudah berkembang, sisihkan sebagian dari hasil kita untuk berbagi ke sesama, supaya harta atau uang yang kita dapat menjadi berkah buat kita. Dan jangan lupa tetap selalu berdoa dan selalu syukuri nikmat Tuhan, baik kecil ataupun besarnya. Bagi yang ingin bertanya atau menambahkan, silakan isi di kolom komentar. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Mungkin dalam penyampaian kami ini banyak terdapat kelemahan dan kekurangan. Untuk itu kami mohon dimaafkan. Salam pejuang rupiah dan kami sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.